Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat anak-anak. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Ya, masih semangat ya karena iya. Masih semangat, tetap Semangat 45, Bu Kiki. Iya, kenapa? Semangat Nasabah. 45, Bu. Oh iya, semangat 45 karena kan kita masih muda ya. Nak-nas Iya, ya. Bu. Nah, kalian sudah siap untuk belajar kan ya hari ini? Siap Bu. Nah, sebelum Sudah mulai siap, Bu. kita Siap, untuk Bu. pelajaran hari ini, iya, silakan Nak Sabab untuk memimpin doanya hari ini. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini sudah hadir semua ya. Jangan lupa untuk presensinya diisi seperti biasa yang sudah Ibu share di Google Classroom-nya ya. Yang penting Ya, Bu. kalian mengisinya di waktu belajar, jadi tidak terlambat. Itu. Kemudian sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini nih ya, kalian masih ingat nggak materi pertemuan sebelumnya mengenai fungsi dan syarat dari kelompok sosial? Ada yang masih ingat? Ada, Bu. Untuk pemersatu bukan, Bu? Untuk pemersatu, iya. Kelompok sosial untuk mempersatu dari sekumpulan individu menjadi satu ya, begitu. Nah, kalian tahu bahwa kita itu kan sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, maka kita akan membentuk kelompok-kelompok sosial. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ragam-ragam. Nah, ragam-ragam dari kelompok sosial ini tujuannya dari pembelajaran kita hari ini itu agar kalian tahu dan kalian dapat mengidentifikasi apa itu dari apa saja ragam-ragam dari kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nah, coba perhatikan gambar. Nah, itu kalian bisa melihat kan ya ada beberapa gambar yang sudah Ibu sajikan. Coba kalian perhatikan dari berbagai macam kelompok sosial itu pernah kalian temui tidak di lingkungan sekitar? Pernah atau tidak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Selalu bertemu Nah, dengan kelompok itu. Yang mana? Dari kelima itu apakah semuanya termasuk kelompok sosial atau bukan? Masuk kelompok Ya, sosial. bisa, Bu. Bisa, ya. Nanti kita identifikasikan. Ya, termasuk, betul, itu termasuk. Nanti kita identifikasikan itu termasuk kelompok sosial yang mana. Nah, di ragam kelompok sosial, dari ragam kelompok sosial ada beberapa bentuknya, ada beberapa macamnya atau jenisnya. Ada kelompok primer, ada kelompok sekunder, ada paguyuban, patembayan, ada in-group, out-group, formal, informal, membership atau dan referensi grup, kelompok volunteer maupun kelompok okupasional. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Udah muncul gambarnya? Sudah Bu. Ada nah, di sini bisa lihat ya. Sudah, Bu. Ya, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kalian bisa membandingkan. Nah, dari kedua gambar tersebut, itu ciri-cirinya misalnya. Ada yang tahu atau ada yang bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri dari kelompok primer? Coba, siapa yang mau menyampaikan? Saya, yang Bu. mau Saya, Bu. Oh iya, silakan. Kalau kelompok Iya, primer, silakan kita, boleh. kelompok primer Oh, itu iya. kelompok yang anggotanya sedikit dan hubungan antara anggota itu sangat akrab atau sangat intim, Bu. Iya, betul. Ciri-ciri dari kelompok primer itu anggotanya cenderung lebih sedikit, kemudian dengan
adanya intensitas atau interaksi antar anggota kelompoknya lebih sering dan lebih erat. Nah, kalau ciri-ciri kelompok sekunder, tadi Nagita gimana? Ciri-ciri dari kelompok sekunder? Kebalikannya Bu, biasanya dari kebalikan primer, biasanya anggotanya sedikit lebih banyak dan tidak begitu mengenal antar pribadinya. Iya, kebalikannya ya kalau kelompok sekunder itu, nah tadi sudah disebutkan sama Gita ya, betul, di mana kelompoknya itu cenderung lebih banyak, kemudian tidak harus mengenal satu sama lain. Itu. Kemudian berikutnya, kelompok formal dan kelompok informal. Nah, ada gambarnya kelompok formal dan kelompok informal. Nah, dari kedua gambar itu bisa dibedakan. Yang satu itu kira-kira gambar apa ya? Udah kelihatan gambarnya belum? Udah Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah Bu. Di sekolah itu Bu. Gambar sementara di Gambar Nah, di di kelas, sekolah. di kelas Bu, di kelas. sekolah. Iya, satu lagi itu Satu lagi hubungan pertemanan. Kelompok pertemanan. nah, berarti ada yang tahu mengapa institusi pendidikan atau sekolah disebut sebagai kelompok formal? Karena ada dalam lembaga, Bu. Ya Bu, Ya, terus strukturnya jelas. Ya, Jelas Bu, ada aturan. Informal tidak ada aturan. Oh iya, pintar-pintar ya. Betul, kalau dalam kelompok formal itu kelompok yang mempunyai aturan secara tegas dan jelas. Kemudian aturan itu dibuat secara sengaja untuk mengatur perilaku dari setiap anggotanya. Biasanya itu bisa berupa lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pemerintah. Itu. Kemudian kalau yang kelompok informal juga tadi betul ya, ada yang menyebutkan itu adalah kelompok pertemanan. Teman sebaya. Kalau anak-anak sekarang kan suka ada geng-geng katanya gitu ya, squad gitu. Mungkin di antara kalian ada yang membentuk squad apa gitu di kelas? Ada Bu. Ada Bu, squad. Ada. Ada Bu, saya ketuanya Bu. Oh iya. Ya, Edi tuh ketuanya. Edi ketua Bu. Anggotanya banyak, anggotanya campur atau laki-laki semua nih? Campur Bu, Anggotanya gado-gado Bu. semua. Oh iya, dicampur kayak gado-gado. Kalian rupanya belum sarapan ya? Kok ingatnya jadi gado-gado? Iya Bu, Itu ya, berarti kalau kelompok iya lapar. Ya, kita balik lagi nih kelompok informal. Jadi lapar. Kelompok informal itu berarti kelompok yang terbentuk karena adanya sering mereka bertemu. Oh, bisa slide selanjutnya mungkin, Pak. Karena adanya intensitas bertemu yang berulang-ulang. Biasanya ada klik quiz atau teman sebaya, mereka mempunyai pengalaman-pengalaman yang sama, tujuan yang sama, itu. Nah, berbanding terbalik dengan kelompok formal tadi. Itu ya, kalau tadi berstruktur, adanya aturan yang tegas. Nah, kalau dalam kelompok informal itu tidak ada struktur maupun organisasi yang pasti. Preferensi dan membership group, kelompok acuan atau kelompok keanggotaan. Nah, kelompok referensi atau membership group. Kalian bisa lihat itu gambar apa sih ya? Coba kita lihat dari definisinya. Kelompok referensi itu adalah kelompok di mana orang-orang secara nyata mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi kelompok-kelompok di luar sana yang tidak melibatkan kita sebagai anggotanya menjadi kelompok acuan. Itu.
Kemudian yang kedua kelompok membership group. Nah, kalau kelompok membership group itu kelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok. Biasanya itu dibuktikan dengan adanya kartu keanggotaan secara resmi. Yang dekat dengan kita tadi misalnya sebagai mahasiswa mengidentifikasikan bahwa dia merupakan anggota dari salah satu universitas, yaitu dibuktikan dengan adanya kartu mahasiswa. Kelompok in group dan kelompok out group. Kelompok in group, kelompok dalam atau kelompok luar. Secara lebih simpelnya, kelompok in group itu adalah kelompok yang melibatkan kita sebagai anggota kelompoknya. Berarti kami bukan mereka, gitu kan ya istilahnya. Misalnya sekolah kami mengadakan acara atau mengadakan bakti sosial kepada mereka yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Itu. Kemudian out group. Kalau out group itu biasanya ditandai dengan adanya antagonisme ataupun antipati terhadap kelompok lain. Nah, yang membedakan dari kelompok in group dan out group itu biasanya akan memicu terjadinya konflik sosial, karena berdasarkan in group dia akan merasa bahwa kelompoknya itu paling baik, berbeda dengan kelompok-kelompok yang berada di luar dari kelompoknya. Biasanya yang sering terjadi itu di kalangan pelajar munculnya antipati seperti adanya tawuran, karena kan sifat fanatisme ya, di mana sikap ataupun tindak tanduk seseorang itu berada di luar kelompoknya. Jadi wah, saya nih yang paling ini, kelompok yang lain enggak gitu. Nah, sekarang dilanjutkan pada kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional itu biasanya kelompok sosial yang diidentik dengan adanya kelompok profesi, di mana mereka mempunyai etika profesi atau kode etik profesi. Nah, kemudian dalam kelompok okupasional itu sekumpulan individu yang memiliki keahlian tertentu. Berarti keahlian di sini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Berbeda dengan kelompok volunteer. Kalau kelompok volunteer itu terbentuk atas dasar kepentingan yang sama, kemudian banyaknya bergerak di bidang kemanusiaan, kemudian mereka memiliki kepentingan anggotanya tanpa mengganggu masyarakat secara umum. Itu. Kemudian selanjutnya, kelompok paguyuban dan patembayan. Sudah ada gambarnya? Sudah, Bu. Nah, ya sudah terlihat ya. Ya, kelompok Gesellschaft dan Gemeinschaft, kelompok paguyuban dan patembayan. Nah, bisa dilihat dari ciri-cirinya. Ada yang tahu? Itu kira-kira lagi ngapain ya yang kelompok paguyuban? Lagi membenahi jalan, Bu. Iya, gotong royong, Ya, Bu. lagi gotong royong untuk memperbaiki, ya, lagi merakit jala. Kemudian kalau yang satunya patembayan, mereka lagi ngapain? Rapat. Lagi rapat. Itu berarti bisa kita simpulkan ya ciri-cirinya hubungan. Kalau misalnya paguyuban, berarti kelompok sosial yang memiliki hubungan batin secara murni, alami, kemudian hubungan dari tiap-tiap anggotanya kekal, kemudian adanya rasa saling pengertian dan kemauan bersama. Nah, biasanya paguyuban itu identik di masyarakat pedesaan, berbanding terbalik dengan patembayan, di mana kehidupan bersama pada
di masa yang berlangsung secara singkat. Pola pikirnya lebih terbuka dan mempunyai spesialisasi yang lebih tinggi. Nah, kembali ke atas tadi ya, di gambar yang tadi. Silahkan coba kalian identifikasikan. Ada 5. Mana? Sudah kelihatan? Nah, yang ini kita bisa kan tadi sudah tahu ya macam-macam atau klasifikasi dari kelompok sosial. Nah, kalau yang gambar pertama yang anak seragaman itu termasuk kelompok apa? Sekunder bisa nggak, Bu? Kelompok sekunder. Sekunder, ya bisa. Kemudian yang kedua, itu foto keluarga. Itu termasuk kelompok sosial yang mana? Paguyuban. Gemenskap. Kelompok Paguyuban. Paguyuban. Yang ketiga itu foto-foto ibu-ibu yang lagi arisan mungkin ya. Itu termasuk kelompok apa? Informal, Bu. Informal. Ya, betul, informal ya. Kemudian yang ketiga ada mas-mas yang lagi naik sepeda karena mereka sepedanya bersepeda. Itu termasuk kelompok apa? Paguyuban. 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 Paguyuban, ini termasuk mereka memiliki hobi yang sama sepertinya, termasuk kelompok yang mana? Oh, yang Gemenskap main ya, Bu? Iya, Bu. Gemenskap main ya. Iya, betul. Nah, tadi sama Chandra. Nah, kalau yang kelima, ini kelompok termasuk semu, kelompok sosial kah? kerumunan. Yang manakah? Kelompok semu, Bu, kerumunan. Kelompok semu. Nah, berarti ya, kelompok semu kerumunan. Kalian sudah tahu ya, padahal belum Ibu sampaikan. Pintar. Nah, ini dari kelima ini sebetulnya Ibu sengaja ngasih satu. Kalian ternyata sudah bisa mengidentifikasikan bahwa yang itu bukan termasuk kelompok sosial secara teratur. Sudah dibaca, Bu, bukunya. Itu. Oh iya, terima kasih. Sudah dibaca ya modulnya karena sudah Ibu bagikan di pertemuan pertama waktu itu. Kemudian ada yang tanyakan sebelum Ibu bagi kelompoknya? Kalau tidak ada, Ibu bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok ya. Nah, LKPD-nya sudah Ibu bagikan di grup WA, sudah dibaca apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, tugasnya itu kalian nanti silakan mengidentifikasi kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat itu seperti apa? Itu sudah dibagi kelompoknya kan ya? Itu silahkan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup anak-anak? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, cukup. Silahkan. Boleh dimulai untuk diskusinya. Sudah selesai diskusinya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, dari masing-masing perwakilan kelompoknya boleh untuk menceritakan atau menyampaikan hasil temuannya, hasil identifikasinya, dan dampaknya dalam kehidupan sosial di masyarakat. Silakan dari kelompok 1 dulu, boleh. Siapa? Nak Chandra atau Nak David, boleh. Oke, saya dulu, Bu. Ya, Kalau di silakan. tempat saya itu, karena ada pandemi ini, terus dimunculkan kembali kelompok ronda, Bu. Jadi itu malah dampak positifnya jadi lebih aman dan gotong royongnya semakin erat. Kemudian ya kerjasamanya juga semakin bagus, Bu, untuk warga sekitar kami, begitu, Bu.
Oh ya, itu dari kelompok 1 katanya ini akan dimunculkannya kembali kelompok-kelompok ronda. Ada dampak positifnya jelas ya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain untuk kelompoknya Bu Chandra? Saya, Bu. Iya, silahkan, Nak Nana. Saya mau bertanya, di Chandra, kelompok apa tadi? Yang tadi Pos ronda, kelompok ronda iya, itu termasuk kelompok apa? Paguyuban, Bu. Maaf, paguyuban. Iya. Ya, termasuk kelompok paguyuban begitu ya, Sandra ya. Iya, Bu. Gimana Nak Nana itu ternyata diaktifkannya kembali Siskamling, misalnya orang-orang itu termasuk ke dalam kelompok paguyuban. Oke, dari kelompok 2 silahkan. Mana Nah David mau menyampaikan hasil temuannya, hasil identifikasinya? Baik Bu, dari hasil yang saya temukan bahwa di daerah sekitar saya banyak sekali kelompok-kelompok yang memiliki asal daerah yang sama untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan pada masa pandemi ini. Ada yang PHK dibantu ekonominya atau dibantu untuk renovasi rumahnya, Bu. Oh, iya. Silakan kelompok lain boleh menanggapi ya, kalau ada yang mau ditanggapi boleh. Dari kelompoknya Nak David, silakan. Ada yang mau menanggapi atau tidak? Katanya tadi itu kelompok untuk membantu ya karena ada kesamaan. Nggak ada yang mau menanggapi nih buat kelompoknya Nak David? Saya, Bu. Saya lagi, Bu. Oh iya, boleh. Silahkan. David, itu tadi itu dalam bentuk kelompok apa itu? Itu masuk dalam kelompok apakah itu kelompok sekunder ya? Atau Termasuk kelompok paguyuban, Bu. Misalnya orang dari Jawa, misalnya dari Surabaya, bentuk perkumpulan untuk membantu anggota-anggota dari Surabaya mengalami kesulitan ekonomi, Bu. Oh iya. Gitu ya, Bu? Oh iya. Oh iya, betul. Itu termasuk ke dalam paguyuban. Paguyuban karena ikatan tempat tinggal. Oke, 2 kelompok sudah tampil, berarti dari pertemuan kali ini bisa kita diskusikan. Untuk penilaian kelompoknya nanti hasil dari diskusi kalian bisa di-upload di Google Classroom-nya ya. Itu. Nah, pertemuan hari ini sudah Ibu cukupkan dari sini. Ada yang mau menyimpulkan untuk yang terakhir? Silahkan. Siapa yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Iya, Nagita mungkin mau menyimpulkan. Iya, Bu. Ya, Kesimpulannya, kelompok sosial itu banyak ragamnya, Bu. Dari hal kecil yang ada di sekitar kita maupun hal kecil lainnya yang tanpa kita sadari ternyata itu bentuk kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu bisa hanya 2 orang, bisa lebih dari itu. Jadi beragam. Iya, betul. Ibu kasih penegasan kembali bahwa ternyata klasifikasi atau ragam kelompok sosial di masyarakat itu sangat banyak sekali macamnya, bentuknya. Berarti sebetulnya kelompok sosial ini tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja itu juga melibatkan kita di dalamnya. Nah, itu untuk pertemuan hari ini ya, mengenai jenis-jenis dari kelompok sosial. Nah, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian siapkan materinya mengenai permasalahan sosial. Silahkan kalian cari gambar mengenai permasalahan sosial. 1 orang cukup 2 gambarnya. Nanti kita bisa identifikasi bersama-sama. Nah, untuk sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa. Silahkan Nah David untuk menutup doanya. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman dan Bu Guru, sebelum kita mengakhiri
pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.